Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan hari ini, Selasa tanggal 14 September tahun 2021. Jangan lewatkan satu hari dalam kehidupan kita tanpa bersekutu dengan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan tertulis pada kitab Mazmur pasal 56 ayat 12. Beginilah bunyinya. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikianlah firman Tuhan. Salah satu dongeng karya Grimm mengisahkan seorang pemuda yang tak tahu artinya gemetar ketakutan. Orang-orang berusaha membuatnya takut dengan menempatkannya di berbagai situasi menyeramkan, tetapi sia-sia. Suatu ketika, pemuda itu dapat merasa gemetar, tetapi bukan karena takut. Ia gemetar kedinginan ketika seseorang menuangkan seember air dingin ke atas tubuhnya sewaktu ia masih tidur. Saudaraku yang kekasih, ada yang tidak beres dalam diri kita jika kita tidak pernah takut. Takut adalah reaksi wajar manusia terhadap segala macam kesulitan atau bahaya. Dan Allah tidak menyalahkan hal itu. Apalagi di hari-hari seperti yang kita alami saat sekarang ini, tidak bisa dipungkiri banyak orang yang dihantui rasa takut. Banyak faktor yang membuat kita menjadi takut. Virus COVID-19, keadaan ekonomi yang memburuk, terorisme, pekerjaan, jodoh, kesehatan, dan banyak hal lagi, sehingga orang menjadi takut terhadap masa depan hidupnya. Daud, penulis Mazmur 56 ini, pernah mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupnya, terutama ketika ia terpaksa hidup dalam pelarian karena dikejar-kejar untuk dibunuh musuhnya. Ia hidup dalam tekanan, terlunta-lunta dari suatu tempat ke tempat yang lain, mulai Nob, Gad, Gua Adulam, hingga padang gurun Jif. Ia harus terpisah dari keluarganya, kelelahan dan kelaparan, terancam dan ketakutan. Ia merasa sendirian, dan semua orang seolah-olah bangkit memusuhinya. Dan Mazmur 56 ini ditulis Daud ketika ia ditangkap oleh orang Filistin di Gad, dan ia sampai terpaksa berpura-pura gila. Kalau kita baca 1 Samuel 21 ayat 10 sampai ayat 15. Akan tetapi, di tengah ketakutan kepahitan hidupnya itulah, Daud justru menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Ia tahu bahwa manusia bisa mereka-reka sesuatu yang jahat untuknya, memusuhinya, menginginkan kecelakaan dirinya, tetapi ia tidak gentar. Sebab ia tahu persis dalam perlindungan Allah, dia aman. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, punya rasa takut adalah hal yang manusiawi, tetapi jika kita terus hidup dalam ketakutan setiap hari adalah tidak wajar, apalagi bagi kita orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketakutan yang terus-menerus dipelihara akan berdampak sangat buruk bagi diri kita. Seperti Ayub katakan dalam Ayub 3 ayat 25 sampai ayat 26 berbunyi, karena orang yang ketakutan, itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak dapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul.
Artinya ketakutan itu akan merugikan diri sendiri. Kecemasan dan kegelisahan ditimbulkan olehnya. Dan ingat Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, setan tahu bahwa ketika orang sudah diliputi rasa takut, maka takut itu akan dijadikannya senjata untuk menjauhkan dia dari Tuhan. Dan pada saat itulah iblis melumpuhkannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, kalau saat ini kita sedang mengalami ketakutan, mungkin disebabkan masalah yang bertubi-tubi mendera, satu persatu persoalan menerpa, dan kita sepertinya ada di tepi jurang kehidupan dan membuat kita merasa ketakutan. Akan tetapi hati-hati, janganlah kita sampai menyerah. Firman Tuhan katakan hari ini, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Jangan biarkan roh ketakutan membelenggu hidup kita. Kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, percaya akan firman-Nya, dan memegang teguh setiap janjinya, tentu kita tidak akan hidup lagi dalam ketakutan. Ada 3 hal yang perlu kita ingat dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kita percaya Tuhan lebih besar dari persoalan hidup kita. Yang kedua, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Dan yang ketiga, kita percaya bahwa Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk sapaan firman yang boleh kami dengar. Kami dikuatkan, kami diteguhkan untuk senantiasa tetap percaya dan berserah kepadamu. Berkatilah kami dalam melakukan aktivitas hari ini. Biarlah sukacita dan damai sejahtera melingkupi hidup kami sepanjang hari ini. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.